Suku bunga, angka kecil yang kendalikan ekonomi kita. Ayo lihat realitanya. Suku bunga, kelihatannya cuma angka kecil, muncul sebentar di berita, lalu orang lanjut scroll. Tapi angka ini bisa bikin cicilan rumah kamu membengkak, bisa bikin bisnis tutup, bahkan bisa bikin negara masuk resesi. Masalahnya, kebanyakan orang cuma dengar naik atau turun tanpa pernah benar-benar paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari ini kita bahas tuntas. Apa itu suku bunga? Sebelum masuk jauh, kita samain dulu pemahaman dasarnya. Sederhananya, suku bunga adalah harga dari uang. Kalau kamu pinjam uang ke bank, ada biaya yang harus kamu bayar. Itu namanya bunga. Makin tinggi suku bunganya, makin mahal biaya pinjamannya. Makin rendah, makin murah. Dan dari satu hal sederhana ini, efeknya bisa menjalar ke seluruh ekonomi. Ketika suku bunga naik, Oke, sekarang masuk ke intinya. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, yang pertama terasa adalah meminjam uang jadi lebih mahal. Orang mikir 2 kali sebelum ambil kredit. Bisnis menunda ekspansi. Uang yang beredar di masyarakat berkurang. Sisi baiknya, inflasi bisa ditekan. Harga tidak naik terlalu cepat. Ekonomi jadi lebih terkendali. Tapi ada harganya. Bisnis mengurangi rekrutmen. Lapangan kerja berkurang. Masyarakat jadi lebih hati-hati belanja. Roda ekonomi tetap berputar, tapi lebih pelan. ketika suku bunga turun, Sekarang kebalikannya. Ketika suku bunga diturunkan, meminjam uang jadi lebih murah. Orang lebih berani ambil KPR. Bisnis lebih agresif buka cabang baru. Uang mulai banyak beredar. Sisi baiknya, ekonomi bergerak lebih cepat. Lapangan kerja bertambah. Semua orang ngerasa lebih optimis. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, uang jadi terlalu banyak beredar. Permintaan naik terlalu cepat. Dan akhirnya, inflasi bisa meledak. Harga naik, nilai uang turun. Dan kita kembali ke masalah awal. analogi dan realita angka, Kalau mau disederhanakan, suku bunga itu seperti gas dan rem di dalam mobil. Naik berarti rem. Ekonomi diperlambat supaya tidak oleng. Turun berarti gas. Ekonomi didorong supaya tidak berhenti. Masalahnya, yang kamu kendalikan bukan satu mobil, tapi jutaan orang, ribuan bisnis, dan ratusan faktor yang bergerak bersamaan. Lalu pertanyaannya, idealnya naik atau turun berapa? Jawabannya, tidak ada angka pasti. Tapi secara umum, bank sentral biasanya menargetkan inflasi di kisaran 2-4% per tahun. Kalau inflasi melewati itu, suku bunga dinaikkan. Kalau ekonomi terlalu lemah, suku bunga diturunkan. Yang dijaga bukan angka suku bunganya, tapi keseimbangannya. dampak sesungguhnya. Dan disinilah yang sering tidak disampaikan, tidak ada keputusan suku bunga yang sempurna. Kalau terlalu tinggi, ekonomi bisa mati pelan-pelan. Kredit macet, bisnis tutup, pengangguran naik. Kalau terlalu rendah, inflasi bisa meledak. Harga melambung, daya beli hancur. Dan yang membuat ini sulit, dampaknya tidak langsung terasa hari ini. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, baru kelihatan hasilnya. Jadi setiap keputusan bank sentral adalah taruhan yang dihitung sangat hati-hati. Dan kita sebagai masyarakat yang pertama merasakan hasilnya. Suku bunga bukan sekadar angka yang muncul di berita. Ini adalah alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang terus bergerak dan berubah. Setiap kali kamu dengar bank sentral naikkan suku bunga, sekarang kamu tahu apa artinya. Apa yang sedang coba dikendalikan. Dan apa yang mungkin akan kamu rasakan ke depannya. Karena di balik angka kecil itu, ada keputusan besar yang dampaknya masuk ke dompet kita semua. Subscribe Realita Uang untuk tahu realitanya.